Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada kita semua. Salawat dan taslim pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama-tama saya mohon izin dan mohon beri maaf berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya melihat hadir unsur pimpinan dan guru besar, para doktor, dosen-dosen, pendik, mahasiswa-mahasiswi, ahli-ahli agama. Jadi saya bicara di depan ahli-ahli. Jadi siang malam ini ceramah ini. Mohon izin sekali lagi untuk sekadar melaksanakan perintah dekan tarbiyah mewakili beliau membawakan khutbah. Oleh sebab itu saya mau mulai dulu dari pantun ya, sebab saya lihat ini sekarang ya berbasis pantun. Pergi ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma. Ramadan hadir penuh ibadah, bulan kemanusiaan penuh cinta sesama. Walaupun tidak cakap mungkin ya, tapi yang jelasnya di pantun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, mengutip pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres pada beberapa waktu yang lalu. Beliau bahkan memberikan sambutan dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia. Kalau kita melihat beliau ini, saya baca-baca biografinya ini, menjadi Sekjen PBB 2017 sampai dengan 2026, sekitar 9 tahun. Tentu pengalaman-pengalaman beliau ini sangat luar biasa, terutama terkait dengan menangani persoalan-persoalan derita kemanusiaan. Bahkan di dalam narasi sambutan beliau itu disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sakral, bulan yang punya visi kemanusiaan, punya visi global, punya visi universalitas. Inilah yang disampaikan oleh beliau ini pada saat menjelang pelaksanaan ibadah puasa. Bahkan beliau juga itu dalam beberapa media disebutkan turut berpuasa. Ya, turut berpuasa. Saya baca-baca lagi biografi beliau ini. Ternyata beliau ini adalah seorang Katolik Roma. Tapi dengan perbedaan-perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi beliau untuk memberikan ucapan selamat pada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia. Dan bahkan secara naratif, secara eksplikatif, beliau menyebutkan bahwa Ramadan bulan kemanusiaan. Saya kira ini sangat relevan sekali di tengah kita melihat fakta-fakta derita kemanusiaan. Dulu sangat kita lihat di media itu bagaimana penderitaan manusia saudara-saudara kita di wilayah Palestina, Gaza. Bahkan beliau menyebut negara-negara lain, Afghanistan, Sudan, dan beberapa wilayah lain. Bahkan sekarang kita saksikan terjadi serangan ya, terjadi peperangan yang
berpengaruh terhadap eskalasi politik global. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, kalau kita melihat ternyata tradisi puasa ini ada pada seluruh tradisi agama besar yang ada di dunia. Hindu ada puasa, Buddha juga ada puasa, Kristen ada, Yahudi bahkan ada, Nasrani juga demikian. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, kita mengenal puasa Nabi Daud, puasa Wisol. Bahkan juga barangkali pada kepercayaan Nusantara atau kearifan lokal, bahkan pada komunitas tertentu ada tirakat, ada yang berpuasa 3 hari, 7 hari, 40 hari dengan maksud untuk menjernihkan batin. Inilah barangkali yang disebutkan dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum engkau agar memperoleh derajat ketakwaan. Ya, dalam hal ini sesungguhnya kalau kita mau melihat secara kritis, secara analitis, bahwa ritualisme puasa itu, tradisi puasa itu ternyata ada dalam semua agama besar yang ada di dunia, bahkan pada kearifan lokal yang kita miliki di Indonesia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, yang saya banggakan, menurut saya puasa ini ada aspek partikularitas dan juga universalitas. Saya mencoba nanti menghubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres ini, Sekjen PBB. Aspek partikularitasnya inilah yang membedakan tradisi puasa yang kita laksanakan umat Nabi dengan agama-agama lain atau umat-umat terdahulu. Bahwa kita di Islam itu secara syarat formal ada niat, ada menahan lapar haus dan segala yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Segini aspek partikularitas atau aspek pembeda antara puasanya kita dengan puasanya umat-umat lain, atau puasanya kita dengan puasanya agama-agama lain di luar daripada Islam. Tetapi saya kira dan saya meyakini bahwa semua kewajiban-kewajiban agama itu tidak berhenti pada aspek partikularitasnya. Kalau kita lihat kewajiban sholat, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sebab sholat yang baik itu punya makna universalitas. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, siapa yang sholat tapi dia tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia akan tambah jauh dari Tuhannya. Jadi hemat saya tidak berhenti pada tataran ritualisme itu, tidak berhenti pada aspek partikularitas itu, tapi ada makna, ada perspektif universalitas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, pertanyaannya adalah di mana aspek universalitas daripada ibadah puasa? Kita di siang hari lapar, haus, dan saya kira ini adalah persoalan universal, persoalan kemanusiaan. Kalau kita dalam keseharian kita mungkin ada orang yang kita temukan lapar, kehausan di tengah jalan, jatuh, ditabrak dan lain sebagainya. Secara kemanusiaan, visi universalitas kita langsung memberikan bantuan, kita langsung menolong. Kalau kita lihat misalnya bagaimana donasi yang dikeluarkan oleh bahkan negara-negara Uni Eropa di wilayah Palestina, di Gaza dan berbagai wilayah lain, tanpa mempersoalkan, tanpa menanyakan dari agama apa Anda, dari mazhab apa Anda, aliran apa Anda, ideologi apa Anda, bahkan organisasi apa Anda. Kita menahan, kita lapar dan haus, kita tahan lapar, kita tahan haus, sebagai satu pesan, sebagai satu pembelajaran dari Ramadan, bahwa
Kita ini punya derita kemanusiaan, kita ini punya visi kemanusiaan. Di siang hari kita lapar, kita haus, supaya kita bisa merasakan eksistensi derita kemanusiaan itu. Inilah saya kira aspek universalitas dari ibadah puasa. Dan kalau kita mau perhatikan hadis, ada kritik bagi orang-orang yang hanya mampu untuk menyelesaikan aspek formalitas dari ibadah puasa. Coba kita perhatikan hadis Nabi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memenuhi aspek formalitas, partikularitas puasa itu, tapi aspek kemanusiaannya dia tidak penuhi. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dia itu laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, hanya mendapatkan lapar saja, hanya mendapatkan haus saja. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, terkait tadi dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PBB, bahwa puasa adalah ibadah yang sakral, puasa punya visi perdamaian, puasa punya visi kemanusiaan, punya visi universalitas. Oleh sebab itu, bagi kita ini umat Islam, kita memaknai ibadah puasa ini adalah sebagai satu instrumen atau sebagai satu pemantik spiritualitas kita, supaya sisi kemanusiaan kita bisa muncul kembali melalui kehadiran bulan puasa, melalui kehadiran bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebagai postulasi dari kultum kita adalah, dengan kehadiran bulan puasa ini kita diajak untuk meniru terutama sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lapar, kita haus di siang hari supaya kita bisa merasakan bagaimana penderitaan, bahwa ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di dunia ini yang mengalami derita kemanusiaan. Oleh sebab itu, kehadiran puasa ini sekali lagi memantik kita supaya kita bisa memperoleh tujuan daripada ibadah puasa itu. Kalau kita merujuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita mau perhatikan bagaimana tafsiran rincian daripada takwa itu, dijelaskan di dalam ayat lain, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memberikan hartanya, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang bertakwa itu adalah menahan emosionalitasnya, keinginan-keinginannya, dan orang-orang bertakwa itu adalah wal 'afina 'anil nas, mampu memberikan kemaafan pada manusia. Saya kira inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.